Guru jahat sedang membagikan nilai ujian. Kamu pantas mendapatkan nilai F yang besar dan jelek. Si kutu buku terlihat sangat gugup. Dan untuk kamu, iblis Jinu, ibu mau minum soda pop kamu dulu. Jangan, itu minumanku. Selamat datang di tim nilai F. Giliranku. Ini nilaimu, A+. Tunggu, serius? Aku dapat A+? Sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Guru jahat ada di lantai. Teman-teman, aku rasa guru jahat sudah mati. Siapa yang membunuh guru jahat? Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu? Aku akan coba menariknya. Wah, ini rambut ungu yang sangat panjang. Aku akan menyelidiki rambut ini milik siapa. Pastinya bukan milik Mario dan Freddy. Dan bukan milik Jinu juga. Rumi, kepangan ini cocok dengan rambutmu. Aku bisa jelaskan. Ini tak seperti yang kalian kira. Tolong dengarkan aku. Aku sedang di kelas menyisir rambutku. Guru jahat menatap rambutku dengan tatapan iri. Guru jahat perlahan menghilang dari kursinya. Lalu dia muncul tepat di belakangku. Dia bilang dilarang punya rambut panjang di kelasnya. Aku ketakutan. Ada gunting besar di tangannya. Dia mau memotong rambutku. Dia memotong kepanganku. Lebih parah lagi, dia memakan rambutku, makanya ada rambutku di mulutnya. Biar ku buktikan. Lihat, kepanganku ini palsu karena yang asli sudah hilang. Ya, ini terlihat seperti selang. Dia berkata jujur. Semua orang bertengkar tentang siapa tersangkanya. Sementara itu, Wednesday merasakan sesuatu yang aneh. Aku dapat penglihatan. Aku melihat guru jahat dan si rusa. Dia menyerang guru jahat dari belakang. Teman-teman, si rusa pembunuhnya. Aku tak akan pernah menyakitinya. Tunggu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sebenarnya sedang mengikir kukuku di kelas. Sementara guru jahat menikmati semangkuk permen mata miliknya. Dia memakannya dengan sangat senang. Tapi tiba-tiba, dia mulai tersedak. Dia meminta bantuanku. Aku panik, tapi aku coba bantu mendorong permennya keluar. Dorong! Dorong! Terus dorong! Akhirnya, dia memuntahkan permen mata itu. Dia merasa lega, tapi kukuku terlalu panjang saat aku mencoba menolongnya sampai seragamnya rusak. Dia sangat marah karena itu, jadi dia mengeluarkan senjata. Dia mulai menggerinda kukuku. Itu sangat menyakitkan. Lihat, kukuku rusak karena dia menggerindanya. Benar, ini membuktikan si rusa berkata jujur. Ayo kita cari petunjuk lainnya. Kukuku. Mari kita balikkan badan guru jahat. Wah, apa itu? Coba aku lihat, kelihatannya seperti anak panah. Itu milikku. Aku mencarinya kemana-mana. Apa kalian semua pikir aku pembunuhnya? Kalau begitu, jelaskan. Baik, ini yang sebenarnya terjadi. Aku sedang latihan memanah, dan targetku adalah apel di atas kepala si kutu buku. Aku melepaskan anak panah ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tapi bidikanku bagus, dan apelnya kena. Lalu aku melihat hal lain. Si guru jahat sedang olahraga, tapi pantatnya terlihat seperti apel. Dan kalian tahu aku suka menembak apel. Tapi aku langsung mengendalikan pikiranku dari khayalan itu. Aku ganti ujung tajam anak panahku dengan alat pengisap ini. Lalu aku membidik dan menembak pantat si guru jahat. Dia sangat terkejut, lalu dia marah. Dia menghampiriku dengan tatapan jahat di matanya. Dan parahnya lagi, dia menyita busurku. Aku sangat sedih. Itu busur kesayanganku. Kalian semua pikir aku pembunuhnya? Lihat, anak panah ini punya alat pengisap. Aku berkata jujur. Sekarang menjauhlah dari hadapanku. Saatnya mencari petunjuk. Pasti ada sesuatu yang muncul. Aha, apa ini? Ada simbol rune iblis di lengan guru jahat. Jinu pelakunya. Tunggu, aku tidak melakukan apapun.
Aku sangat kecewa padamu, Jinu. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikannya. Aku sedang melakukan sesi temu penggemar. Semua orang minta tanda tanganku di poster mereka. Aku menggambar tanda hati milikku. Seorang penggemar bahkan pingsan karena terlalu bahagia. Kemudian semakin banyak yang datang. Dan ada yang ingin berfoto. Tiba-tiba, guru jahat datang. Kupikir dia akan marah, tapi ternyata dia juga ingin tanda tanganku. Tentu saja aku berikan. Dia terlihat sangat senang. Dia bahkan minta simbol rune iblis di lengannya. Makanya simbol itu ada di sana. Aku tak tahu kalau dia penggemarku, jadi aku gugup. Dia hendak pergi dan hampir lupa dengan posternya. Lalu dia memberiku ciuman jauh. Aku tidak bohong. Lihat, ini posternya dengan tanda tanganku, kan? Aku bilang aku tidak bersalah. Ada pertarungan menari yang sedang terjadi. Wednesday melihat sebuah kotak pizza di meja guru jahat. Pizza ini milik Freddy. Semuanya. Freddy pasti pelakunya. Apa? Bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang ada di kelas saat guru jahat mengajar matematika. Aku tak bisa konsentrasi karena lapar. Jadi, aku keluarkan pizza spesialku. Tiba-tiba, guru jahat mencium bau pizzaku. Dia melihatku makan pizza. Aku bersemangat mau makan, tapi dia muncul di belakangku dan mencoba merebut pizzaku. Aku melawan, tapi dia sangat kuat. Aku tahu giginya tidak akan bisa memakan pizza itu. Dia menggigit baut, giginya copot. Aku beritahu dia, tapi dia jadi marah. Dia ingin memukulku. Jadi, aku mengambil keju mozzarella dari pizza dan memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung, dan berhasil, giginya kembali. Dia puas, jadi dia tidak menyakitiku lagi. Lega sekali. Aku bisa menunjukkannya. Lihat. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan mengintip ke dalam mulut guru jahat. Di mana gigi palsunya? Itu dia, terbuat dari keju. Boleh aku memakannya? Tidak, Mario. Itu menjijikkan. Nyam. Ew, itu sangat menjijikkan. Apa? Itu cuma keju. Aku akan periksa tubuh guru jahat untuk petunjuk lain. Lihat, kakinya jorok. Penuh lendir hitam dan jejaknya mengarah ke boneka Squid Game. Tidak, aku bukan robot pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Guru jahat sedang memotong kuku kakinya. Sementara itu, aku sakit dan ingusan. Aku tak tahan dan aku bersin. Dia terkejut karena suara kerasku. Lalu, aku bersin lagi. Kali ini, ingusku jatuh ke kaki si guru jahat. Tapi si guru jahat berniat membalas dendam. Dia lompat sangat tinggi, lalu menghantamkan kaki kotornya ke kertas ujianku. Dia terus menginjak-injak kertas ujianku sampai rusak. Sekarang dia sudah puas dengan dendamnya. Aku akhirnya tak bisa menyelesaikan ujianku. Akan kutunjukkan buktinya kalau aku tidak bohong. Ini kertas ujianku, penuh ingus dari kaki guru jahat. Di mana lagi aku bisa menemukan petunjuk? Tunggu, apa ini? Ini teh guru jahat. Ada sesuatu di dalamnya. Biar aku ambil. Wah, ini kepala boneka Barbie. Barbie, cuma kamu yang bisa melakukan ini. Tidak, bukan aku. Dengarkan aku bisa jelaskan. Guru jahat sedang minum teh favoritnya, tapi dia tak suka daun tehnya. Dia langsung memuntahkannya, itu pahit, dan dia membencinya. Tehnya penuh daun. Pasti ada cara minum teh tanpa memakan daunnya. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang main boneka milikku. Dia tertarik. Aku sangat takut saat dia menghampiriku dan berkata ingin mengambil bonekaku. Aku tak punya pilihan selain memberikannya. Dia kembali ke kursinya, dan kukira dia akan bermain dengannya. Tapi tiba-tiba dia cabut kepala bonekaku. Aku sangat terkejut. Dia ambil semua daun dari tehnya dan memasukkannya ke dalam kepala bonekaku.
Boneka yang malang, pasti dia kesakitan. Aku cuma bisa menangis. Dia celupkan kepala bonekaku ke dalam gelas untuk membuat teh. Guru jahat bisa membuat teh baru tanpa daun teh. Dan dia lebih menyukainya daripada sebelumnya. Tapi aku sangat sedih, kepalanya hilang. Tunggu, semuanya. Baik, pertunjukan selesai. Dia berkata jujur. Ayo semuanya beri Barbie pelukan hangat. Aku akan masukkan kamera ke dalam mulut guru jahat. Apakah berhasil, kutu buku? Ya, kameranya sekarang menuju ke perutnya. Aku menemukan sesuatu. Kelihatannya seperti jamur. Mario, kamu pasti memberikannya pada guru jahat dan meracuninya. Bukan aku bisa jelaskan. Tolong dengarkan aku. Guru jahat sedang membuat roti lapis di mejanya. Dia masukkan banyak sayuran. Tomat dan selada, dan juga banyak daging. Biar lebih enak, dia tambahkan saus tomat. Tapi dia rasa ada yang kurang, dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang bermain dengan jamurku. Dia kira ini lezat dan bagian terakhir dari roti lapisnya yang sempurna. Dia tiba-tiba menghampiriku dan mencoba merebut jamurku. Aku tidak mau memberikannya, tapi dia sangat kuat. Akhirnya dia menaruh jamur itu di roti lapisnya. Aku terus memperingatkannya. Itu ide yang buruk. Terlambat, dia sudah menggigitnya. Tubuhnya mulai berubah. Guru jahat membesar karena jamur itu. Dia jadi jauh lebih tinggi dariku. Guru jahat terlihat seperti monster marah. Jadi aku keluarkan jamur mini. Ini akan mengembalikannya jadi normal. Aku tembakkan jamur itu ke mulutnya. Dia berhasil menelannya. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Phew, kukira aku akan mati. Dia sangat marah padaku karena membiarkannya makan jamur itu. Dia lalu memasukkanku ke tempat sampah. Aku yang malang. Tunggu semuanya. Aku melihat jamur mini di perut guru jahat. Sudah kubilang aku berkata jujur. Aku bukan pembunuh. Santa akan membagikan hadiah untuk semuanya. Penggaris berduri untuk Rumi, mikrofon mengkilap untuk boneka Squid Game, wortel untuk Wednesday, dan sebungkus permen karet untuk Think. Tapi Think tidak mau. Semua orang bingung. Sepertinya semua hadiah mereka tertukar. Astaga, Santa kenapa? Dia tiba-tiba jatuh. Apakah dia mati? Dia tidak bergerak. Lalu bagaimana dengan hadiah kita? Tidak, Santa yang malang. Aku akan mengambil foto petunjuk di tubuh Santa. Ada hidung Rudolf di mata Santa. Ada juga noda merah di bajunya. Ada rambut ungu di jenggotnya. Aku akan temukan siapa pelakunya. Semua orang mulai saling mencurigai. Mungkin kamu pelakunya. Cukup. Semua orang bisa jadi pelakunya. Ciklitera dan Rumi sedang berdebat tentang pelakunya. Bisa diam tidak, kalian berdua? Ada yang tidak beres. Jenggot Santa palsu. Kita harus cari tahu asalnya. Siapa yang memasang jenggot palsu ke Santa? Tunggu dulu. Guru jahat? Kenapa ada jenggot putih di sakumu? Guru jahat adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku bukan pembunuhnya. Santa ada di kelasku, tapi aku punya aturan baru. Tidak boleh berjenggot. Santa langsung gemetar ketakutan. Tentu saja, aku berniat mencukur jenggotnya. Akhirnya aku mencukur semua jenggot Santa. Aku juga mengejeknya. Lalu aku lihat dia mulai menangis seperti anak kecil. Aku mencoba membuatnya merasa lebih baik. Aku menyamar jadi Santa dan menari dengan gembira di depannya, tapi tidak berhasil. Sial. Akhirnya aku menyerah. Aku pasangkan kembali jenggotnya. Dan Santa jadi senang lagi. Tangisannya berhenti. Wow. Ups.
Memalukan sekali pakai baju Natal begini. Aku langsung pergi sebelum ada yang melihatku. Aku mengenakan kostum Natal yang bodoh. Sepertinya guru jahat berkata jujur. Ada rambut ungu di jenggot Santa. Ih, tapi ini terlihat familiar. Apakah cocok dengan rambut Wednesday? Tidak, boneka Squid Game jelas bukan rambut rusanya. Chicletera juga bukan. Tunggu, Rumi punya rambut ungu. Rumi adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku tidak membunuh Santa. Jelaskan sekarang juga. Jadi begini kejadiannya. Santa masuk ke toilet karena ingin buang air besar. Lalu dia mendengarku menangis. Aku sedih karena aku botak dan semua rambutku rontok. Santa mencoba membantuku. Dia mengacak-ngacak tas hadiahnya. Aku jadi penasaran dia mau memberiku apa. Wig ungu. Aku langsung memakainya. Tapi aku tidak suka. Rambutnya berantakan. Santa membantuku menata rambut. Rambut ungu berterbangan kemana-mana. Bahkan ada yang masuk ke mulutnya. Lalu dia tunjukkan hasilnya. Akhirnya aku punya kepang yang cantik. Setelah itu Santa pergi ke toilet lagi. Aku ingin foto rambut baruku. Tapi bau dari toilet terlalu parah. Jadi aku pergi. Aku jujur. Di balik wig ini aku botak. Oh, aku bilang juga apa? Tidak apa-apa, kami percaya padamu. Kita masih butuh petunjuk lain. Tunggu, coba kita balikan badan Santa. Lihat, ada bekas ban di punggungnya. Astaga, ini pasti perbuatan Chicletera. Chicletera adalah pelakunya. Kalian sedang melihat apa? Aku tidak membunuh Santa. Aku bisa jelaskan kejadiannya. Aku sangat gugup karena Santa akan memberiku hadiah. Dia mulai mengeluarkannya dari karungnya. Wah, aku terpukau. Ada tulisan sepeda di kotaknya. Santa lalu membantuku mengeluarkan dari kotaknya. Waktu aku coba, aku baru ingat kalau aku tak tahu cara naik sepeda. Santa kecewa karena hal itu. Jadi dia bilang dia mau mengajariku naik sepeda. Pertama, dia duduk di sepeda dan mulai mengayuh. Dia keren sekali. Lalu giliranku mencobanya. Aku melakukan apa yang Santa lakukan. Dia sangat bangga padaku. Tapi aku tak tahu cara mengerem sepeda. Santa mencoba menghentikanku, tapi aku tak bisa. Santa ada di depanku dan aku menabraknya. Makanya ada bekas ban di punggungnya. Aku tak bermaksud menabraknya, jadi aku langsung minta maaf. Tapi dia punya ide lain. Dia memberikanku hadiah lagi. Sebuah helm. Helmnya keren. Tapi aku tak tahu cara memakainya. Miku, tolong ambil tong sampahnya dan ada kotak sepeda di dalamnya. Benar, kotaknya ada di sini. Jangan khawatir, aku sudah bisa naik sepeda. Apa ini? Ada noda merah di baju Santa. Dan ada pisau berlumuran darah. Siapa lagi yang suka senjata selain Wednesday? Apa? Wednesday adalah pelakunya. Kamu yang menusuk Santa? Kamu yang akan kutusuk. Aduh, sakit. Aku sedang menajamkan lollipopku dengan pisau. Lalu Santa datang dan menyita pisauku. Dia memberiku pisau palsu. Aku tak suka pisau palsu. Jadi ku tantang dia untuk bertarung. Kami bertarung dengan lollipop tajam. Aku tusuk dadanya. Banyak sekali cairan merah. Lalu dia tunjukkan. Ternyata cuma donat dengan selai stroberi. Dia tidak terluka sama sekali. Aku marah. Jadi aku pergi. Lihat, pisaunya palsu. Jangan terlalu dramatis. Oh, kamu benar. Ini palsu. Dan darah ini itu menjijikkan. Ew. Biar ku coba. Oke, baiklah. Aku tak bisa melihat ini. Ini bukan darah. Ini selai strawberry. Wednesday tidak bersalah. Petunjuk apa yang bisa kita temukan? Tunggu, ada sesuatu di jenggot Santa. Apa ini? Kelihatannya seperti kuku busuk. Baiklah, aku harus tanyai semua orang. Rumi, coba kulihat tanganmu. Tidak cocok. Bukan guru jahat atau Wednesday atau boneka Squid Game. Chicletera, tunjukkan tanganmu. Bukan. Bagaimana dengan
rusak. Bukan juga. Ting, kamu yang terakhir. Ting adalah pelakunya. Kamu kehilangan kuku. Jadi ini pasti punyamu. Aduh, semuanya mengeluarkan senjata masing-masing. Tidak, aku bisa jelaskan. Aku mau makan kue cangkir yang enak. Aku tak sabar, tapi Santa mengambilnya. Dia memakan kue cangkirku yang enak. Aku marah sekali. Aku coba ambil kuenya dari mulutnya, dan kukuku lepas. Dia berhasil mendorongku dan dia keluarkan sesuatu dari karung hadiahnya. Sebuah kotak. Dan ada banyak kue cangkir di dalamnya. Aku senang sekali. Santa memang baik. Aku langsung makan semuanya. Lihat, di sana. Itu kue yang diberi oleh Santa. Ini buktinya. Ting hampir memakan semuanya. Sepertinya dia tidak bohong. Oh. Tidak apa-apa, Ting. Aduh, aku takut sekali menyentuhnya. Pecahan-pecahan ini berwarna oranye dan kuning. Tunggu, pasti ini berasal dari dia. Boneka Squid Game adalah pelakunya. Tidak, tunggu, bukan aku. Biar ku jelaskan. Aku sedang memasang hiasan di pohon Natal. Tiba-tiba, aku mulai rusak dan tidak berfungsi. Tubuhku menjadi lemah sampai hiasanku jatuh dan pecah berkeping-keping. Sementara itu, Santa sedang mencoba kaos kaki baru ketika dia mendengarkanku. Dia tak memakai alas kaki dan menginjak pecahan hiasan itu. Itu sakit sekali, tapi dia tetap mau membantuku. Dia buka perutku untuk mengecek apa yang salah denganku. Ternyata baterai di dalam tubuhku sudah rusak. Lalu Santa memberiku baterai baru dengan desain Natal. Dia memasangnya ke perutku dan aku langsung merasa baikan. Aku sangat berterima kasih pada Santa. Dia menyelamatkanku. Santa yang malang, dia jadi pincang karena terkena pecahan itu. Biar kutunjukkan. Ini baterai Natal yang dia berikan padaku. Sepertinya boneka itu benar-benar berkata jujur. Mereka masih harus menemukan pelakunya. Semua orang berduka. Mereka sedih karena Santa tiba-tiba meninggal. Tunggu, dari mana cahaya terang itu berasal? Sesuatu turun dari langit. Itu Yesus yang turun dari surga. Halo umatku yang terkasih. Sekarang belum waktunya Santa pergi. Jadi aku datang untuk menghidupkannya kembali dengan air suci ini. Percikan sedikit air suci padanya. Dan ini akan berhasil. Apa yang baru saja terjadi? Kamu hidup. Terima kasih Yesus telah menghidupkanku kembali. Tentu saja Santa. Bersoraklah semuanya. Saatnya merayakan Natal. All I want for Christmas is you. Ho ho ho. Natal adalah musim terbaik sepanjang masa. Selamat Natal semuanya. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun. Ukuran telapak Ting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya. Ini selai. Ting berkata jujur. Sudah kubilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali.
Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo? Kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama, tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tuntung Sahur. Aduh,
Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Crocodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun, semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti, aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu, aku mulai melempar bintang ninja. Tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat pokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang.
Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Thing jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku.
Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan hand trick. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh, tidak. Jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Oh, tidak. Mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza?